Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih di pembahasan ma'rifah dan nakirah di kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahullah. Insyaallah kalau dimungkinkan kita selesaikan hari ini karena sebenarnya sisa yang mudah saja. Sisa 2 bait dari pembahasan isim mausul. Kemudian setelah itu yang mu'arraf bil adah yang dimarifakan dengan al. Yang dimarifakan dengan al. Kita selesaikan dulu 2 bait syair yang membahas tentang isim mausul sebagai penutupnya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala kadaka hatfu ma biwasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qada kada alladhi jurra bimal mausula jar kamurra billadhi marartu fahuwa bar. Ini pembahasan terakhir. Itu masih sambungan kemarin bahwa itu namanya aid. Yang ada pada silatul mausul itu boleh hilang. Dan namanya aid yang ada pada silatul mausul itu boleh apa? Hilang. Yang sebelumnya itu yang hilang adalah aid yang marfu. Yang sebelumnya, di bait sebelumnya, yang hilang itu adalah aid yang marfu. Ya, aid yang marfu. Di sekarang ini sebentar, beliau akan jelaskan aid yang majrur. Oh, sebelumnya juga yang mansub. 2 ya sebelumnya, yang marfu sama yang mansub. Aidnya bisa hilang. Nah sekarang beliau akan jelaskan aid yang majrur. Yang mana majrur itu bisa 2. Ada majrur dengan mudhaf dan ada majrur dengan huruf jar. Bisa hilang yang dijar dengan huruf jar dan bisa hilang juga yang dijar dengan mudhaf. Beliau akan contohkan di 2 ini. Kadaka hatfu ma biwasfin khufidha. Demikian pula bisa dihilangkan apa yang disifati. Demikian pula dihilangkan ma biwasfin khufidha. Apa yang dijar dengan wasf? Apa yang dijar dengan wasf? Wasf di sini adalah isim mustaq. Iya. Ka anta qadin. Seperti anta qadin. Asalnya apa ini? Qadihi. Dihilangkan mudhaf ilainya. Bisa. Ba'da amrin min qadha. Setelah amar dari qadha. Maksudnya ini mengisyaratkan ayat. Contohnya. Faqdi. Ma anta qadin. Di ayat yang akan disebutkan nanti di syarah. Maksudnya ada contohnya ini. Ada amarnya sebelumnya. Faqdi. Ma anta qadin. Paham ini? Kata ma anta qadin. Ma isim mausul. Anta, ya kan, domir mubtada. Qadin, khobar dari anta. Jumlah ini silatul mausul la mahalla minal i'rab. Mana aidnya? Mahdhuf. Di mana dihilangkan? Setelah qadi. Asalnya ini qadihi. Kan dihilangkan yang dijar dengan wasf. Mana wasfnya? Wasfnya mana? Qadi. Kan dari kata kodo ya kodi. Dah. Kodian kodin. Itu kan wasf. Iya. Wa kadalladzi jurra bimal mausul jar. Kemudian beliau bilang demikian pula. Domir yang dijar oleh huruf jar. Ini jenis yang kedua. Pokoknya nama yang hilang itu bisa marfu, bisa mansub, bisa juga apa? Majrur. Cuman majrur itu ada 2. Ada majrur dengan huruf j, ada majrur dengan wasf isim. Seperti tadi contohnya, ada majrur dengan huruf j. Sekarang, kadalladzi jurra bimal mausulu jar. Demikian pula domir yang dijar oleh huruf jar. Iya. Ka seperti murra billadzi marartu fahuwa bar. Murra billadzi marartu fahuwa bar. Apa maksudnya itu? Mana yang dihilangkan? Mana yang dihilangkan?
Ini asalnya murra billadhi marartu bihi. Paham kan? Jelas kan? Bihi. Karena kan marartu yang pertama kan sudah ada billadhi. Marartu yang kedua mana? Tidak ada. Kan begitu. Namanya marartu. Bisa nggak butuh maf'ulun bi dengan sendirinya? Bisa nggak langsung dibilang marartuhu? Bisa nggak? Kalau seandainya bisa, berarti yang hilang adalah mansub. Sini kan yang hilang adalah apa? Yang mau dicontohkan? Majrur. Berarti pasti yang dihilangkan apa? Bihi. Ya, kalau hilang domir, masa ada bi-nya? Masalah sebenarnya. Marortu bi. Tidak bisa bi berdiri sendiri. Kalau hilang domirnya yang dia jer, hilang juga penjernya. Kalau hilang yang dia jer, hilang juga apa? Penjernya. Ini penutup terakhir. Setelah selesai sebelumnya, beliau katakan bahwa yang namanya isim mausul itu harus ada silah. Di silah itu harus ada apa? A'id. A'idnya itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Asalnya disebutkan. Kemudian setelah itu beliau sebutkan bahwa bisa hilang. Yang hilang ini bisa juga mencakup domir yang marfu. Paham kan? Bisa domir yang mansub. Bisa juga domir yang majrur. Ini untuk yang terakhir. Yang paling terakhir ini domir yang majrur. Domir yang majrur. Lihat kata beliau, lamma farago minal kalami ala ad-domiril marfu wal mansub. Tatkala beliau selesai dari berbicara kepada domir yang mansub, yang marfu dan mansub, syara'a fil kalami alal majrur. Maka beliau memulai berbicara di yang majrur. Wa huwa imma ayakuna majrurun bil idhofah atau bil harf. Sebenarnya mudah sekali ini. Dia adalah kadang apa yang dijadikan dengan idhofah, mudhof maksudnya, atau dijadikan dengan apa? Huruf. Fa in kana majrurun bil idhofah. Kalau dia dijadikan dengan idhofah, lam yuhdab illa idza kana majrurun bi idhofati ismi fa'ilin. Makanya belum bilang kada hatfu ma biwasfin khufido. Ini ilmu penting bagi kita. Paham ya? Jangan sampai kita anggap umum yang dihilangkan ini biar yang dijar oleh gulamihi misalnya. Misalnya? Bukan. Ini yang hilang ini adalah dijar dengan apa? Belum bilang isim fa'il. Bima'nal hal awil istiqbal. Apakah isim fa'ilnya itu bermakna al-hal sekarang atau bermakna yang akan datang? Nah, ja'al ladhi ana doribuhu al-ana. Bisa itu hilangkan hu-nya. Antum bilang apa? Ja'al ladhi ana doribul ana. Atau godan. Atau besok. Maksudnya al-ana itu untuk sekarang. Godan untuk akan datang. Fatakulu ja'al ladhi ana dorib. Bihat bil haq. Dengan dihilangkan haknya. Boleh. Wa in kana majrurun bi ghairi dzalika lam yuhdaf. Lihat, ini penting sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Aqil ini. Karena ini untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik tadi. Kenapa belum perlu katakan ma biwasfin kufido? Apa yang dikhafat oleh wasf? Maksudnya untuk mengeluarkan selain wasf. Iya. Makanya belum bilang wa in kana majrurun bi ghairi dzalik lam yuhdaf. Kalau dijar oleh selain itu maka tidak dihilangkan aidnya. Nah, ja'al ladhi ana gulamuhu. Boleh nggak antum bilang ja'al ladhi ana gulam? Tidak bisa. Karena gulam bukan wasf. Wa ana madrubuhu. Boleh nggak ini? Bukan juga. Kenapa ini? Kan isim apa ini? Isim apa ini? Maf'ul. Au ana doribuhu ams. Kenapa kalau ini? Kan dorib kan wasf. Isim fa'il. Kalau ini kenapa? Ada ams. Kan syaratnya maknanya harus apa? Al-an atau istiqbal, godan. Ini katanya. Wa asyara biqaulihi ka anta qadin ila qaulihi ta'ala, ini maksudnya tadi. Ibnu Malik isyaratkan di ayat ini. Faqad bima anta qadin. Paham ya? At-takdir ma anta qadihi. Fahudi fatilha, maka hanya dihilangkan. Maka annal musannif istagna bil mital an yuqayyida al-wasf bi kaunihi ismu fa'il. Paham kan? Jadi harus tadi isim fa'il.
Mungkin kata Ibnu Aqil beliau kasih udur untuk Ibnu Malik. Mungkin penulis mencukupkan dengan contoh untuk mengkoit was dengan isim fa'il. Karena contoh penulis menggambarkan bahwa beliau contohkan isim fa'il. Qadi itu kan isim fa'il. Jadi tidak perlu beliau sebutkan. Iya. Bima'ana kemudian beliau bilang wa bikauni ismu fa'il bima'na al-hal awil istiqbal. Jadi beliau cukupkan hanya sekedar contoh. Karena dalam contoh itu terdapat ketentuan juga. Biasa para ulama yang meringkas begitu. Dalam contoh itu terdapat hukum dan ketentuan untuk apa yang mereka mau jelaskan. Yeah. Wa in kana majruron biharf, kalau dia dijadikan dengan huruf, fala yuhdafu illa idza dakala alal mausul harf mitlu. Masya Allah. Maka tidak dihilangkan kecuali kalau masuk kepada isim mausul huruf yang semisal dengannya. Makanya tadi marortu billadhi marortu. Jadi, ada paham ini? Harus apa dia bilang tadi? Kalau yang masuk pada isim mausul itu huruf yang semisal. Jadi bibi. Paham kan? Tidak boleh huruf lain. Lafdon wa makna. Semisal dengannya secara lafaz dan secara apa? Makna. Tidak bisa. Kalau huruf lain, berarti harus antum sebutkan. Harus antum sebutkan. Wattafaqal amil fihi mamadatan. Dan amil pada keduanya juga sama secara madah, secara bangunannya. Iya, secara bangunannya. Nah, marortu billadhi marortu bih yang di matan tadi dihilangkan. Marortu billadhi marortu bih au antamarun bih. Maksudnya boleh antum bilang marortu billadhi antamarun bih. Kan sama madahnya. Kata sama madahnya maksudnya sama asal kalimatnya. Tidak harus sama lafadznya. Kan misalnya marortu beda dengan mar. Marortu fil madi sementara mar isim fa'il. Tapi kan sama madahnya dari kata marroh. Dari kata apa? Mar. Itu yang dimaksudkan. Iya. Fa yajuzu hatful ha, maka boleh di sini hilangkan haknya. Fatakul marortu billadhi marortu. Qala Allah Ta'ala wa yasrabuna mimma tasrabuna. Berarti apa yang dihilangkan ini? Ai minhu. Lihat. Kan harus huruf jar yang sama. Paham kan? Minhu. Wa taqulu marartu billadhi anta marun ai bihi. Wa minhu qauluhu, di antaranya adalah perkataan penyair juga, wa qad kunta tukhfi hubba samara ahbatan tabuh lana minha billadhi anta ba'ih. Lihat. Mana yang dihilangkan ini? Itu yang paling terakhir. Anta ba'ih. Dari kata fabuh lana minha. Fabuh lana minha billadhi anta ba'ih. Bih, karena billadhi yang menjar billadhi itu juga menjar domi yang dihilangkan. Maka belum bilang ay anta ba'ihun bihi. Jelas ya? Selesai. Fa ini talafal harfan. Kalau beda hurufnya, kan tadi belum bilang kan harus sama huruf jarnya. Kalau beda huruf jarnya, lam yajuz al-hatfu, maka tidak boleh dihilangkan. Nah, marotu billadhi godibta alaihi. Boleh nggak antum bilang marotu billadhi godibta? Tidak boleh. Fala yajuz hatfu alaihi. Tidak boleh dihilangkan alainya. Wa kadzalika marotu billadhi marorta bihi ala zaidin. Marorta bihi ala zaidin. Belum bilang fala yajuz hatfu bihi. Tidak boleh katanya dihilangkan bihinya. Minhu, darinya. Liktilafil makna liktilafi makna al-harfain. Karena beda itu makna dua huruf itu. Tadi kan, marortu billadhi, saya lewat dengan yang marorta bihi ala zaid. Yang kamu lewat dengannya kepada zaid. Apa bedanya ini? Apa bedanya billadhi sama bihi? Hah?
Dari mana sisi bedanya? Paham kan? Lihat. Li'anal ba'da kila al-mausul lil ilsaq. Paham ini? Itu jawabannya. La di situ lamu ta'lil namanya. Li'anna. Lam menunjukkan makna sebab. Kenapa bisa beda itu dua huruf itu tadi? Li'anna jawabannya. Karena ba yang masuk pada isim mausul yaitu biladi itu lil ilsaq. Menunjukkan makna ilsaq. Sama. Menempel. Maksudnya marortu biladi saya lewat dengan yang. Maksudnya bersama dia. Paham ini? Bermana apa? Al-ilsaq. Tahu al-ilsaq? Lasik. Apa artinya lasik? Hah? Orang yang pakai bungkus kiriman itu namanya lasik, isolasi atau apa kita bilang? Ibe. Apa itu ibe? Lakban. Baik. Tangan sesuatu yang menempel. Itu ilsaq. Maknanya wadahil alat domir lisababiyah. Sementara bihi yang masuk pada domir itu maknanya bukan ilsaq tapi sebab. Jadi terjemahannya, saya lewat dengan, maksud bersamanya, yang maror tabihi ala Zaid. Yang kamu lewat dengan sebabnya kepada Zaid. Jadi ba yang pertama bermakna antum lewat bersamanya dengan sebab kamu melewati di Zaid. Dengan sebab kamu lewat di Zaid. Yang karena sebabnya, paham ini? Dan karena sebabnya, kamu lewat kepada Zaid. Yang karena sebabnya, tak, marorta. Kan pertama kan marortu. Saya lewat dengan yang, atau bersama yang maror tabihi ala Zaid. Bersama yang kamu lewat dengan sebabnya atas Zaid. Paham ini? Yang kamu lewat dengan sebabnya. Bihi. Dengan sebabnya atas Zaid. Jadi katanya makna ba yang kedua, pertama ilsaq, yaitu saya lewat bersama. Tahu ilsaq? Bersama. Sama dengan antum bilang begini, marartu bi Zaidin. Saya lewat bersama Zaid. Atau saya melewati Zaid. Paham maknanya? Dipahami ini? Sementara yang kedua, mararta billadhi ala Zaid. Mararta billadhi ala Zaid. Saya lewat dengan sebab yang lewat kepada Zaid. Paham ini? Atau dengan sebab dia lewat kepada Zaid. Saya lewat dengan sebab dia lewat kepada Zaid. Paham maknanya? Terjemahannya ini, baknya ini yang menunjukkan. Kan dia harus sama lafaz dan maknanya. Masalahnya apa ya? Masalahnya makna ba. Masalahnya makna ba. Ba ini banyak maknanya. Akan datang nanti di makna-makna huruf Z di buku ini sendiri. Ba itu bisa bermakna al-ilsaq dan bisa bermakna as-sababiyah. Paham gak ini? Artinya bermakna ta'lil. Sebab dari sesuatu. Nah, kalau bermakna al-ilsaq berarti antum bersamanya. Kalau bermakna as-sababiyah bukan bersamanya tapi karena sebabnya. Dipahami ini? Ba yang dipersyaratkan tadi itu yang boleh hilang domir aid harus sama makna dan hurufnya dengan sebelumnya. Artinya kalau sama huruf tapi ternyata beda makna, boleh nggak dihilangkan? Itu Ji, intinya. Contoh penulis, belum contohkan marartu billadhi. Saya lewat dengan yang mararta bihi ala Zaid. Saya lewat dengan yang karena sebabnya kamu lewat kepada Zaid.
karena sebabnya kamu lewat kepada Zaid. Di mana antum dapat kata sebab? Ya? Dari ba. Karena bima kanu ya'malun. Apa makna ba itu? Apa makna ba itu? Dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi ba bisa bermakna itu. Cuman di sini ba-nya diulang 2 kali. Kadang kita kira ini sama maknanya. Tapi ternyata beda makna. Yang ini katanya tidak boleh hilang. Karena beda maknanya. Ini semua dilihat dari konteks dan siap kalimat yang diinginkan oleh si pembicara. Si pembicara. Jadi kata beliau, fala yajuzu hatfu bihi minhu. Tidak boleh dihilangkan bihi darinya. Yaitu marorta yang kedua. Liktilafi makna al-harfain. Karena beda itu makna 2 huruf itu. Li'anal ba ad-dakhilata alal mausul lil ilsaq. Karena ba yang masuk pada isim mausul yaitu billadhi maknanya al ilsaq. Iya. Wadakhila ala dhamir sementara yang masuk pada dhamir lis sababiyah yang bermakna sebab. Yang bermakna apa? Sebab. Wa ini selesai ya? Sudah itu ya? Jadi karena beda makna tidak boleh hilang. Itu intinya yang digunakan oleh penulis. Karena beda makna, walaupun sama madahnya, sama hurufnya, tidak boleh dihilangkan. Karena syarat yang boleh dihilangkan sama hurufnya dan sama maknanya. Artinya sama lafaz dan sama makna. Kalau sama lafaz beda makna, tidak. Seperti contoh ini, ba pertama maknanya al-ilsaq bermakna biasa yang dengan. Yang terjemahan biasa, yang ada di kitab dasar. Makna yang pertama, makna yang kedua bermakna sababiyah. Bermakna sebab. Ini banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Iya. Wa ini iktalafal amilan. Kalau berbeda 2 amil. Tadi kan harus sama amilnya juga. Kalau beda 2 amilnya. Lam yajuz al-hatf aido. Tidak boleh juga dihilangkan. Nah, marortu billadhi farihtu bihi. Yang pertama amilnya marortu. Yang kedua amilnya apa? Fariha. Maka tidak boleh hilang. Fala yajuzu hatfu bihi. Maka tidak boleh dihilangkan bihinya. Paham ya? Tidak boleh. Karena beda amilnya. Wahada kulluhu huwal musyaru ilahi biqaulihi kadalladhi jurra bimal mausuli jar. Ini semuanya diisyaratkan dengan ucapan beliau kadalladhi, demikian pula yaitu dihilangkan bima jurra, demikian pula dihilangkan yang dijar bimal mausul jar, dengan apa yang menjar mausulnya. Demikian pula kalau dia dijar dengan apa yang menjar mausulnya, artinya sama lafaz dan sama makna. Ai kadzalika yuhdafud dhamir, yaitu demikian pula dihilangkan dhamir alladzi jarra bimithli ma jarra mausul bihi, yaitu yang menjer seperti apa yang menjer mausul dengannya. Nah, marartu billadhi marartu fahuwa bar. Kesampingin kata fahuwa bar, kan itu lain lagi. Yang kita hilangkan adalah di marartu. Hilang di situ. Ai alladhi marartu bihi. Fastagna bil mital an dzikri baqiyati surut allati sabaqa dzikruha. Maka beliau cukupkan dengan contoh dari menyebutkan sisa syarat yang telah lewat penyebutannya. Sisa syarat yang telah lewat penyebutannya. Kesimpulannya sebenarnya tambahan di Ibnu Aqil daripada qatur nada dan sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma dibilang bahwa aid boleh hilang. Apakah dia marfu, mansub atau majrur. Cuman di sini diperketat yang hilang majrur. Paham kan? Yang hilang ketika apa? Majrur. Kalau dia dijer oleh isim, maka isimnya harus isim fa'il. Dipahami kan? Kalau dia dijer oleh huruf, maka huruf jernya harus sama lafaz dan maknanya. Antara yang menjer pertama dengan yang menjer yang kedua yang dihilangkan. Paham kan? Itu intinya. Artinya kalau beda lafaz tidak boleh, beda makna tidak boleh, beda bukan isim fa'il tidak boleh, beda amil tidak boleh. Paham kan? Itu ringkasnya. Cuman tadi di penjelasan Ibnu Aqil yang memang ya
wajar belum jelaskan seperti itu juga. Yang masalahnya kita, masalahnya antum adalah karena belum tahu makna-makna huruf jar. Dan itu akan datang di buku ini sendiri. Paham kan? Iya. Ana bisa jelaskan karena ana tahu makna huruf jar. Huruf jar itu dalam satu kalimat antum pakai tapi bisa beda makna. Karena satu huruf jar bisa 3 maknanya, bisa 4, bisa 5. Paham kan? Akan datang nanti maknanya. Akan datang di buku ini sendiri. Nah, ketika antum sudah tahu itu nanti makna huruf jar, ketika baca ulang kembali ini, mudah jadinya. Insya Allah. Paham kan? Mudah. Iya. Dan mudah antum pahami. Mudah antum pahami. Masalahnya sekarang ini hanya saja itu. Kita belum tahu makna huruf jar. Karena kita baru tahu satu makna saja untuk huruf jar. Masing-masing huruf jar kita baru hanya tahu apa? Satu makna. Yaitu yang dikasih tahu waktu di Tufah. Karena di Mutamimah tidak dijelaskan makna huruf jar. Di Qotur Nadat juga tidak dijelaskan makna huruf jar. Itu baru yang kita tahu di mana? Yang di Tufah dulu. Min ma'aniha al-ibtida. Min diantara maknanya adalah al-ibtida. Yang di awal Tufah. Yang di awal pembahasan alamat isim. Ba min ma'aniha al-ilsaq. Ba diantara maknanya adalah apa? Al-ilsaq. Padahal nanti banyak maknanya. Dipahami kan? Nah, kalau antum sudah tahu itu nanti banyak maknanya, insya Allah. Ini mudah untuk memahaminya. Ini mudah untuk memahaminya. Bahkan ketika antum mendengar syarat beliau tadi itu, langsung untuk paham dari awal. Harus hurufnya sama maknanya dan sama lafadznya. Nah, kadang kita bertanya kalau belum tahu, adakah satu huruf yang beda makna? Kan begitu? Ada. Anda paham kan? Karena nanti min maknanya ada berapa. Fi maknanya ada berapa. Dipahami kan? Dan kalau sudah datang itu pelajaran, insya Allah. Antum kembali ke sini mudah. Mudah jadinya. Jelas kan? Selesai. Al-mu'arraf bi adati ta'rif. Berikutnya yang dima'rifakan dengan alat pema'rifatan. Yang diinginkan di sini adalah siapa? Al. Belum takbir dengan ada karena perselisihan terkait dengan al itu. Siapa yang membuat ma'rifah? A saja atau lam atau al dua-duanya? Kata beliau rahimahullah di bait ke 106, al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arraftakul fihin namat. Mudah sekali. Al itu huruf yang membuat ma'rifah atau lam saja. Paham kan? Al itu huruf yang membuat ma'rifah atau lamnya saja. Maksudnya dari al itu yang membuat ma'rifah adalah lamnya. Bukan al, tapi lamnya saja. Fanamatun, maka contoh namatun, arafta, ketika antum membuat dia ma'rifah, kul fihi, katakan padanya an-namat. Paham? Pakaikan al. Jadi namatun nakiro. Ketika antum bilang an-namatu, jadinya apa? Ma'rifah. Kata belum ikhtalafan nahwiyun. Fi harfi ta'rifi fi rajul wa nahwihi. Berselisih para ulama nahwu tentang huruf yang mema'rifahkan pada kata ar-rajul dan semisalnya. Faqala al-qalil al-mu'arrif huwa al. Maka berkata al-qalil yang mema'rifahkan adalah al. Dua huruf itu. Wa qala Sibawai huwa lam wahdah. Sibawai berkata lam saja. Paham kan? Bukan al tapi lam saja. Fal hamzatu zaidah, fal hamzatu indal qalil hamzatu qat'in. Maka hamzah menurut al-qalil karena al-qalil mengatakan al. Paham? Hamzah menurut al-qalil hamzatu qat'in. Hamzah qat'in maksudnya alif yang punya al. Ya alif yang punya hamzah. Wa inda Sibawai hamzatu waslin. Tapi menurut Sibawai adalah hamzah apa? Wasl. Untuk apa? Ojo tulibat linnutki bisakin. Didatangkan supaya bisa mengucapkan sukun. Kan gini nah? Gini. Rojul. Yang membuat ma'rifahnya apa tadi? Menurut Sibawai. Lam kan? Berarti kan rojul masukkan lam saja. Lam kan sukun. Bisa nggak untuk mengucapkan? Tidak bisa. Supaya bisa mengucapkan, tambahkan alif.
Paham? Itu pendapat siapa ini? Sibawai. Paham ya? Iya. Wal alif wal lam al mu'arifah. Sementara alif dan lam al mu'arifah takunu lil ahdi. Kalau di sini penulis tidak menguatkan. Di sini tidak menguatkan pendapat siapa? Maksudnya di Ibnu Aqil. Tidak menguatkan. Iya. Wal alif wal lam al mu'arifah. Alif dan lam yang mema'rifakan. Takunu lil ahdi. Bisa bermakna al-ahdi. Menunjukkan makna sesuatu yang terikat. Apakah di ucapan atau diingatan. Iya. Kaqaulika seperti ucapan antum. Lakitu rajulan. Fa'akramtu rajul. Saya menjumpai seorang lelaki. Maka saya memuliakan lelaki itu. Ini ar-rajul ini siapa ini? Ar-rajul yang pertama yang antum jumpai. Karena pakai al. Ini namanya ahdi dzikri. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunur rasula. Pakai al. Rasul yang dimaksiati oleh Fir'aun siapa? Yang diutus kepadanya. Rasul yang pertama tadi. Ya. Wal istighraqil jins. Bisa juga untuk bermakna apa? Istighraq al jins. Memasukkan semua jenisnya. Itu yang bermakna kul. Nah contoh. Innal insana lafi khusrin. Sungguh seluruh manusia. Jadi alnya itu bermakna istighraq. Memasukkan semuanya. Sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian. Wa alamatuha. Cirinya. Ayyasluha maudi'aha kul. Ciri-cirinya al istighraqiyah nih. Cocok di tempatnya digantikan oleh siapa? Kul. Jadi tadi itu innal insana inna kulla insan. Sama, bisa. Iya. Wali ta'rifil haqiqah. Ini yang ketiga. Bisa berfungsi untuk ta'rifil haqiqah. Untuk memperkenalkan hakikatnya. Nah contoh. Ar-rajul khairun minal mar'ah. Laki itu lebih baik daripada perempuan. Maksudnya bukan personnya. Tapi hakikatnya. Walaupun ada di sana personnya apa? Ada perempuan lebih baik daripada laki-laki. Tapi hakikatnya laki-laki itu lebih baik daripada apa? Perempuan. Ay hadil haqiqah. Hakikat yang ini yaitu laki-laki. Khairun min hadil haqiqah. Lebih baik daripada hakikat yang ini yaitu perempuan. Wan namat. Dorbun minal busut. Namat itu jenis dari tikar. Wal jamu anmat. Jama' dari an-namat adalah an-namat. Metal sabab wa asbab. Sama dengan kata sababun jamanya apa? Asbab. Wan namat aidon al-jama'ah minan nas alladina amruhum wahidun. An-namat juga bisa bermakna al-jama'ah. Sekelompok dari manusia yang perkara mereka itu sama, satu. Paham ya? Jadi bisa bermakna tikar, karpet, tikar, dan bisa bermakna jamaah. Sekelompok dari manusia itu an-namat. Kada qalahu al-Jauhari. Demikianlah yang dikatakan oleh apa? Al-Jauhari. Kemudian kata beliau. Wa qad tuzadu laman kallati wal wa qad tuzadu laman. Laziman kallati. Wal ana wal ladina thummal lati. Masya Allah. Belum kasih tahu setelahnya. Kadang ditambah lam. Ditambah lam secara lazim. Artinya tidak pernah terpisah dengannya. Seperti pada kata allati. Itu allati tidak pernah dikatakan lati saja. Selalu dibilang apa? Allati. Itu namanya ditambah secara apa? Lazim. Selalu ada. Wal ana. Kalau antum melihat al-ana selalu ada apanya? Alnya. Walladina. Demikian pula alladina. Summallati. Kemudian allati. Sama. Kemudian walittirorin kabanatil aubari. Kadawatibtan nafsa ya koisusari. Dan juga biasa ditambah. Bukan karena laziman. Tapi karena ittiror. Karena apa darurat. Kabanatil aubari. Seperti banatil aubari. Ya. Seperti kata banat al-aubari. Karena ini belum isyaratkan kepada syair. Nanti ada syairnya. Disyarah. Wa kada demikian pula. Watibtan nafsa ya koisusari. Kata an-nafsa itu kan
tamyiz. Paham? Dari kata tipta. Tamyiz. Tamyiz itu pakai al nggak? Enggak. Ini ada alnya. Ini ittiror. Nanti ada syair. Syair juga. Pokoknya kalau ada kembali ittiror, itu untuk syair. Kata beliau, dzakarul musannif fi hadainil baitain. Penulis menyebutkan dalam 2 bait ini. Anal alif wal lam ta'ti zaidah. Alif lam kadang datang sebagai huruf tambahan saja. Wahya fi ziyadatiha ala qismain. Dalam tambahannya terdapat 2. Ada lazimah, tambahan yang selalu. Wa ghairu lazimah, tambahan yang tidak selalu. Tsumma masalah zaidah lazimah. Kemudian beliau mencontohkan tambahan yang selalu ada. Billati wa ismu sonam. Dengan lati, nama berhala. Ya. Kana bi Makkah. Yaitu yang kita kenal dengan lata. Bisa juga latu di tasdid ta'nya. Paham ya? Cuma beda. Kalau lati nama batu, kalau latu nama seorang lelaki yang mengadon. Iya. Wabil ana wahodor zaman. Jadi kalati, summalati, beda itu ya. Alati yang pertama isim sonam, isim sonam. Kalau alati yang kedua nanti isim mausul. Wahodor zaman mabni al-fat. Al-ana dorb zaman mabni dari fathah. Waktu lipapil alif wal lam ad-dakhil alif, dan diperselisihkan alif lam yang masuk padanya. Padahaba qaumun ila annaha li ta'rifil hudur. Sekelompok orang berpendapat bahwasanya dia untuk ta'rif al-hudur, memberikan ma'rifah terkait dengan al-hudur, makna sekarang. Jadi asalnya itu sekarang. Kapan sekarang? Pakai al menjadi ma'rifah. Menjadi sekarangnya tertentu. Kama fi qaulika, sebagaimana antum ucapkan marartu bihadar rajul. Marartu bihadar rajul. Saya lewat dengan lelaki ini. Apa maksudnya itu? Sekarang. Lianna qaulukal an bima'na hadal waqt. Karena ucapan antum al-an maknanya hadal waqt, di waktu ini. Ketika antum bilang marartu bihi al-an. Saya lewat dengannya sekarang. Maksudnya apa? Fi hadal waqt, di waktu ini. Itu maksudnya tadi. Jadi pakai al itu menunjukkan apa? Makna waktu tertentu. Wa ala hadala takunu zaidah. Tapi kalau di atas makna ini berarti alnya bukan al tambahan. Karena memang al untuk marifah kan? Untuk marifah. Ketika antum bilang begini berarti bukan tambahan. Tapi wadahaba qaumun minhumul musannif. Sekelompok lagi berpendapat di antara mereka penulis. Karena belum contohkan al-ana. Berarti kan belum mengatakan alnya di situ apa? Tambahan. Ila anna zaidah. Wahuwa mabniun. Dan dia mabni. Kalau begini modelnya al-ananya apa? Mabni. Kenapa? Litadhammunihi ma'nal harf. Karena terkandung di dalamnya makna apa? Huruf. Karena kalau isim serupa dengan huruf atau semakna dengan huruf, maka dia hukumnya apa? Mabni. Ya, wa huwa lamul hudur. Yaitu diinginkan maksudnya adalah lamul hudur. Lam yang bermakna apa? Hadir. Lam yang bermakna sekarang. Itu lam yang bermakna sekarang. Itu yang dia katakan. Ya, itu mirip dengan, tapi lam yang bermakna hudur itu apa? Lam yang bermakna hudur itu apa? Siapa yang tahu? Maksudnya al. Ini dibangun di atas pendapat bahwa yang membuat ma'rifah itu apa? Dah? Kan lamu ahdiyah. Al ahdiyah itu kan ada 3 toh? Ahdiyat dikri, ahdiyat apa lagi? Dihni, dan ahdiyat huduri. Huduri yang dicontohkan di mutamimah. Al-yaumah. Pada hari ini. Paham ini? Sama dengan al-ana. Pada waktu ini. Paham? Jadi perhatikan itu. Al-lamul hudur. Lamul hudur maksudnya al. Maksudnya apa? Al. Jadi al-ana itu semakna dengan apa? Al. Cuma belum bilang lamul hudur. Kan tadi sudah dibicarakan. Ada yang mengatakan al. Ada yang mengatakan apa? Lam. Iya, kemudian kata Allah rahmallah wa matsala aidon billati wallati. Jadi allati yang kedua itu allati isim mausul. Belum contohkan juga dengan allati dan allati.
Wal muradu bihima ma dakhala alaihi al minal mausulat. Yang beliau inginkan adalah apa yang kemasukan al dari isim mausul. Apa yang kemasukan al dari isim mausul. Ya, wa huwa mabniun ala anna ta'rif al mausul bisilah. Dan ini dibangun di atas pendapat bahwasannya ma'rifahnya isim mausul itu bukan dengan silah, bukan dengan al yang ada pada isim mausul. Kan isim mausul kan semuanya ada alnya kan? Alladhi, alladani, alladain, allati, allai, alladina. Semua pakai apa? Al. Ini isim mausul. Itu ada pembicaraan di para ulama yang membuatnya ma'rifah apa? Al yang berada di awal atau apa? Atau silanya. Kalau antum katakan yang membuat ma'rifah adalah silanya, berarti al apa? Tambahan. Anda paham ini? Jelas itu dah? Karena tidak mungkin yang sudah ma'rifah masuk lagi apa? Al-ma'rifah. Tidak bisa. Malah jadi nakiro. Malah jadi apa? Nakiro. Maka kita katakan al di situ tambahan. Maka yang belum bilang wahuwa mabniun dan ini dibangun. Perhatikan penggunaan kata mabniun itu banyak sekali penggunaannya. Kadang maknanya mabni maksudnya tidak mu'rab. Kadang maknanya secara bahasa. Mabni maksudnya dibangun. Dari kata bana. Paham kan? Itu diperhatikan. Bahwa mabniun dan ini dibangun ala anna ta'rif al-mausul bisilah. Atas dasar bahwasanya ma'rifahnya mausul adalah dengan silah. Fatakunul alif wal lam zaidah. Maka kalau begitu alif lamnya jadinya apa? Tambahan. Wa madhabu qaumin waqtaruhul musannif. Ini adalah pendapatnya kaum dan dipilih oleh siapa? Penulis. Iya kan? Karena belum bilang apa? Wal ana walladina tummallati. Iya kan? Iya, dipilih oleh penulis rahimahullah. Wa dhahaba qaumun ila anna ta'rif al-mausul bi al. Berarti nanti tinggal antum bilang bukan dengan silah. Sebagian orang, kelompok orang mengatakan bahwa dia ma'rifah karena ada al di awalnya. In kanat fihi, kalau ada padanya. Nah alladhi fa illam takun, kalau tidak ada fihi padanya fa biniyatiha, maka dengan niatnya. Wah ini seperti dipaksa sekali ya. Maka diniatkan al. Di mana itu? Yang mausul mustarak. Di man ada al? Kan tidak ada. Tapi kenapa ma'rifah? Bagi pendapat ini ada al yang diniatkan. Bagi pendapat pertama, ya tidak perlu. Kenapa? Karena dia ma'rifah dengan apa? Bila. Anda paham kan? Jadi ini katanya diniatkan ada alnya. Nah man wama illa ayyan. Kecuali ayyan. Kan tidak bisa diniatkan ayyan. Karena kenapa? Karena ayyan itu hukumnya apa? Mu'rab. Kalau diniatkan al, dia tidak bisa jadi mudhaf. Iya kan? Sementara ayyan ini kan mu'rab. Bisa jadi mudhaf. Iya. Fa innaha tuta'arrafu bil idhofah. Sesungguhnya dia dima'rifahkan dengan idhofah. Fa'ala hada al-madhabi la takunul alif wal lam zaidah. Maka di atas madhab ini alif dan lamnya bukan apa? Tambahan. Bukan tambahan, tapi apa? Dia yang membuat ma'rifah. Dia yang membuat ma'rifah. Itu katanya. Iya. Wa amma hatfuha fi qiraati man qara'a. Adapun penghilangannya dalam bacaan orang-orang yang membaca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu dia baca al-ladina. Dia hilangkan alnya. Gimana ini? Fala yadullu ala annaha zaidah. Itu tidak menunjukkan kalau dia adalah tambahan. It yahtamil an takuna hudifat syududan. Karena bisa saja kemungkinannya dia dihilangkan secara syad. Maksudnya kiro'a ada memang dinukil tapi apa? Syad. Di luar daripada qaid. Wa in kanat mu'arrifatan, kalau alnya yang membuat ma'rifah seperti itu, kama hudifat min ini sambungan sebelumnya. It yahtamilu an takuna hudifat syududan wa in kanat mu'arrifatan. Ya, karena mungkin dia dihilangkan karena syad kalau dia yang membuat ma'rifah. Kan begini, kita katakan tadi di pendapat bahwa yang membuat ma'rifah adalah bukan silah, tapi apa? Al. Kenapa ini dihilangkan? Paham jawabannya? Mereka bilang apa? Ini kiroah syad.
Bagi yang menyatakan zaidah, pendapat pertama dan dipegang oleh penulis. Kalau hilang, tidak ada masalah. Iya kan? Karena bukan al yang membuat ma'rifat, tapi siapa? Silanya. Jadi ini yang masalah, ini yang mengatakan al ini yang memakrifakannya. Ini yang masalah. Kama hudifat min qaulihim, mereka katakan sebagaimana dihilangkan al dalam ucapan mereka, yaitu dia kiaskan alif lam yang masuk pada alladhi isim mausul dengan yang masuk pada isim biasa, yaitu salamun alaikum. Kata mereka ini asalnya apa? Assalamu alaikum, tanpa tanwin, tapi dihilangkan alnya tapi tanpa tanwin, diniatkan ada alnya. Lihat, min ghairi tanwin, tanpa tanwin, tapi kan ayatnya kan dibaca apa? Tanwin, salamun alaikum. Paham ini? Ini kalau dibaca tanpa tanwin, yuriduna assalamu alaikum. Mereka inginkan adalah apa? Assalamu alaikum. Jelas kan? Wa amma zaidah, ini kalau zaidah lazimah. Zaidah yang selalu ada. Wa amma zaidah tu ghairul lazimah fahiyad dakhilat tiroron. Adapun tambahan yang tidak lazim, yang tidak selalu, ya, ini biasanya yang masuk karena darurat. Alal alam misalnya, masuk secara darurat kepada nama. Kaqaulihim fi banati aubar, asalnya begitu. Ucapan mereka dalam kata banatu aubar, alam lidorbin minal kam'ah, nama untuk jenis dari kam'ah. Kam'ah artinya nabatun fil badiyah. Ya, kama itu dia tumbuhan yang ada di mana? Di pedalaman. Lahu tamarun yujna, memiliki pohon, memiliki buah yang biasanya dipanen, dipetik. Itu kam'ah. Bisa nama untuk jenis tanaman, ya, itu pada dasarnya. Kemudian dinamakan menjadi nama orang. Banatul aubar, maka dikatakan padanya apa? Banatul aubar, pakai al. Pakai apa? Al. Wa minhu qauluhu, inilah diantaranya adalah perkataan penyair, wala qad janaituka akmu'an wa asakila wala qad nuhituka an banatil aubari. Mana dia? Al-aubari. Dia pakaikan apa? Al. Kata mereka ini zaidah ittiroron. Ini tambahan tapi apa? Darurat. Kan darurat. Syair. Wal asul banat aubar. Asalnya adalah banat aubar. Fazidatil alif wal lam wa za'mal, dan maka ditambahkan alif dan lamnya. Wa za'mal mubarid. Al-mubarid menyangka anna banat aubar laisa bi alam. Kalau ini tidak ada masalah. Kalau begini, Al-Mubarid bilang banat aubar bukan nama. Ya kalau bukan nama boleh nggak ada alnya? Boleh. Kalau masuk al, zaidah atau bukan? Bukan. Kalau dia bukan nama. Jadi Al-Mubarid bilang ini bukan nama. Fal alif wal lam indahu ghairi zaidah. Kalau bukan nama berarti alif lam menurut dia bukan apa? Tambahan. Wa minhu dakhilah ittirarun ala tamyiz. Di antaranya juga adalah yang masuk secara darurat kepada tamyiz. Kan asal tamyiz itu apa? Nakiro, tidak boleh pakai al. Kalau ada al masuk berarti dianggap apa? Darurat. Syairiyah. Lihat kaqauli seperti perkataan penyair, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sodatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Ya qaisu an amrin. Sebelum itu ada kata an nafsa. Nah, seperti contoh yang biasa kan toba Muhammadun nafsan. Nah, yang contoh di buku dasar anak contohkan dulu. Toba Muhammadun nafsan. Itu nafsan sebagai apa? Tamyiz dari kata toba. Toba Muhammadun. Karena tamyiz nisbah. Paham kan? Ini tipta. Wa tipta. Fil fa'il kan? Langsung an-nafsa. Syarunya apa? Watipta nafsan. Wal aslu tipta nafsan. Fazadal alif wal lam, maka dia tambahkan alif dan lamnya. Wahada binaun ala anat tamiz la yakunu ila nakirah. Tapi ini dibangun di atas pendapat bahwa tamiz itu tidak boleh ada kecuali pasti berupa
nakiro. Adapun yang mengatakan boleh ma'rifah seperti orang-orang Kufah, tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Wahwa madhabul basriin. Ini madhabnya orang-orang Basrah. Madhabal kufiyun ila jawazi kaunihi ma'rifah. Orang-orang Kufah boleh dia ma'rifah. Berarti alif lam menurut mereka apa ini? Fal alif wal lamu indahum ghairu zaidah. Kalau menurut orang-orang Kufah berarti alnya di sini apa? Bukan tambahan. Jadi yang tambahan ini bagi orang mengatakan kalau tamyiz itu harus apa? Nakira. Wa ila hadainil baitaini alladhi anshadnahuma asyarul musannif biqaulihi, dan kepada dua bait ini tadi yang disebutkan itu tadi sebelumnya di atas itu diisyaratkan oleh penulis dengan ucapannya kabanatil aubar wa qauluhu wa tibtan nafsa ya qaisus sari. Paham ya? Itu. Jadi belum masukkan itu yang tiroron walid tirorin kabanatil aubari kada wa tibtan nafsa ya qaisus sari. Paham kan? Jadi belum isyaratkan kepada apa itu? Dua bait tadi. Dua bait tadi. Alhamdulillah. Tidak bisa kayaknya selesaikan ya. Sisa 4. Dan 4 ini alhamdulillah mudah juga. Karena sisa al saja.